Kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh suami kepada istri, anak dan mertuanya di Bekasi sempat jadi perhatian warga. Kasus ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini, tim menyingkap tabir menyambangi tempat tinggal korban di Kampung Jagawana, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Rupanya dari ketiga korban, baru mertua pelaku yang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sementara istri pelaku Sri Hardianti dan anaknya yang masih berusia 2 tahun masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Saat bertemu, kami masih melihat jelas bekas luka bakar di tubuh Siti Hidayat. Kepada kami, Siti pun menceritakan awal mula dirinya menjadi korban kebrutalan Rezi Toti Saputra alias Kenji, menantunya. Jam 3 malam pintu digedor sama dia. Saya lagi tidur bertiga sama anak sama cucu. Disiram langsung air keras itu. Saya juga nggak tahu tadinya, kirain air apa gitu ya. Nggak taunya kasur itu habis pada melepuh gitu, pada terbakar. Akhirnya saya ke kamar mandi bertiga sambil minta tolong sama tetangga. Akhirnya ada yang masuk juga. Kenapa, Bu? Tangga sebelah. Ada si Kenji masuk ke sini nyiram air keras. Astagfirullah katanya. Dianya udah kabur, udah pergi lagi. Itu berdua dia naik motor. Ada yang lihat. Astagfirullah kata saya, kok si Kenji tega banget sih sama anak sendiri. Kalau saya biarin dia, anggap aja orang lain gitu ya. Itu anak darah daging dia sendiri itu. Saya langsung nangis saya. Langsung ke kamar mandi minta tolong sama tetangga. Akhirnya kan ini anak dibawa ke rumah sakit. Rupanya selama 3 tahun hidup dengan Kenji, anaknya sering diperlakukan kasar. Emang sih dia ngajak rujuk lagi ke anak saya. Tapi anak saya itu nggak mau karena dipukulin terus. Jadi ya sampai pada biru kalau mukulin. Saya juga kan nggak tega anak saya disiksa terus. Dianya nggak kerja. Kalau dia kerja ya mending, ini mah nggak kerja. Dapat kadang-kadang bawa uang 50.000, ada 100.000 tuh udah berapa hari gitu ya. Habisnya sama dia sendiri. Ntar kalau mau pergi dipinta lagi. Sebenarnya Siti sudah sejak awal tidak menyetujui hubungan anaknya dengan Kenji lantaran ia melihat pria itu sering berbuat kasar kepada sang anak. Emang pas saya ngelihat itu ya dibawakan ke rumah. Kata saya di hati saya tuh nggak setuju gitu. Kata saya ngomong ke anak saya, Sri kalau bisa mah jangan sampai nikah sama itu, kata saya gitu. Soal dilihat ini saya nggak srek gitu ya. Dianya mau begitu mungkin, dianya suka. Akhirnya ya begini. Kalau bisa mah udah jangan sampai ketemu lagi orang seperti itu. Udah jangan sampai orang lain terjadi begini lagi. Nah, harapan ibu nih buat si Kenji ini mestinya harus diapain sama polisi nih gitu. Di kamar kontrakan inilah ketiga korban disiram air keras oleh Kenji. Bekas-bekas perbuatan kriminal Kenji masih terlihat jelas di sini. Menurut Hadi, saat peristiwa itu terjadi, ia terkejut ketika mendengar suara teriakan dari dalam kamar kontrakan adik iparnya itu. Posisi pas kejadian saya cuma sekedar mendengar jeritan. Posisinya itu jam 3. Saya spontan langsung buka pintu rumah saya langsung lari ke tempat orang tua, ke rumah orang tua. Dan yang saya lihat ya orang tua itu sudah basah kuyuk lah dengan air keras itu. Dan posisi si anaknya ini udah nggak sadar sama sekali. Si korban, orang tua, adek sama anaknya ini udah kelojotan dah, udah gimana gitu. Udah ngerasakan apa itu sakit. Dan menurut Hadi, sudah sejak lama Kenji mengancam istri dan keluarganya. Dia udah nggak peduli sama anaknya itu. Kira-kira sebulan yang lalu anaknya sendiri pun udah dikasih susu.
susu dicampur sopel. Itu pun untung ketahuan sama adik saya ini ya, istrinya. Jadi spontan langsung diambil, langsung dibuang. Udah sempat mau meracuni anaknya sendiri itu. Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Herianto, kakak kandung Sri Hardianti. Menurutnya, 1 minggu sebelum kejadian, Kenji sempat mengirim gambar air keras yang dibelinya untuk mencelakai adiknya itu. Dia WA saya, ngancem-ngancem, katanya saya bawa kejutan buat si Sri. Itu di video itu ada botol air kerasnya. Begitu dia ngirim ke WA saya. Terus kata saya sempat larang, maksudnya apa? Terus gitu ya. Terus dia bilang saya udah sakit hati. Dia bilang gitu sama adek lu gitu. Ini mau ke rumah, mau ngasih surprise ke siswi, bawa kejutan. Belum lagi ancaman-ancaman lain yang dikirim Kenji kepada Agus melalui pesan WhatsApp. Dia sempat ngancam saya waktu itu, katanya walaupun dianya nggak dapat, masih ada saudaranya ini di warung Kobak. Itu saya. Dia bikin status buat saya, begitu ancamannya. Ntar saya nyuruh bocah, kata dia gitu. Untuk membunuh rasa penasaran, kami coba menemui Sri Hardianti yang hingga kini masih dirawat bersama anak perempuannya yang masih berusia 2 tahun. Mbak, itu udah lama kemarin sama itu Mbak? Sama si Kenji? Udah lama sih. Kenal di mana Mbak? Tadinya kenal di Facebook. Emang sering di ini, di apa, di KDRT gitu? Iya, pas nikah dia suka minta sih. Berapa persen? Lukanya berapa persen katanya? Kemarin pas pertama kena 80%. Kalau dedeknya? Hampir semua nih. Astagfirullahaladzim. 95% ya. Udah ini alhamdulillah ya. Perbuatan Kenji terhadap mertua, istri, dan anaknya yang masih berusia 2 tahun memang benar-benar keterlaluan. Ia tak berpikir bagaimana kelak anaknya akan tumbuh dewasa dengan tubuh yang cacat. Cerita miris perjalanan rumah tangga yang sejak awal tidak direstui orang tua. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran bagi masyarakat luas. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.